Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang latihan-latihan soal elastisitas bahan. Di video yang pertama dan kedua pasti kalian sudah menemukan contoh soal. Namun di video ini kita khusus membahas tentang latihannya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, kita ke soal yang pertama. Bu Uki bacakan, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Yang ditanyakan apa, Bu? Yang ditanyakan adalah hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Nah, itu sudah Bu Uki kasih coret-coret ya, apa aja yang muncul gitu besarannya. Nah, kita tulis ulang di sini, diketahui ya. Bisa dituliskan misalkan diketahui itu D1 aja gitu kan. Nah, diketahui bahwa di situ ada luas penampang ya, A sama dengan 4 mm kuadrat. Kemudian diketahui lagi ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton. Kita tulis F sama dengan 3,2 Newton. Hingga panjangnya bertambah dari 80 cm. Berarti itu apa? Panjang awal ya. Panjang awal kita tulis L sama dengan 80 cm. Kemudian menjadi 80,04 cm. Berarti itu adalah panjang akhir ya. Misalkan kita tuliskan panjang akhir adalah 80,04 cm. Oke, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan ini enggak, pertambahan panjangnya enggak? Bisa ya. Pertambahan panjang itu delta L. Delta L adalah L akhir dikurangi L awal. Berapa? Ya. 80,04 dikurangi 80 cm ya. Ya. Hasilnya adalah 0,04 cm. Nah, yang ditanyakan apa aja? Misalkan yang ditanyakan itu kita tulis sebagai D2 ya. D2 ditanyakan itu berarti apa aja? Tegangan sigma ya. Tegangan berapa? Kemudian ditanyakan lagi regangan, itu berarti epsilon. Epsilonnya berapa? Terus modulus elastisitas, E besar ya. E sama dengan berapa? Nah, teman-teman, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, jangan lupa gitu ya, ini kan masih satuannya masih satuan biasa ya, satuan yang bukan internasional seperti itu. Nah, untuk mengerjakan ini semua kita harus mengubahnya menjadi satuan internasional dulu. Nah, oke, mungkin teman-teman ingat ya tentang tangga ini ya, tangga panjang gitu ya. Jadi setiap pertambahan panjang gitu ya ke bawah itu dikalikan 10, kemudian kalau naik dibagi 10. Dan berlaku juga untuk kuadrat gitu. Kalau kuadrat berarti dikali 100 kalau misalnya dia turun dan dibagi 100 kalau dia naik, seperti itu. Berarti di sini 4 mm kuadrat bisa kita jadikan berapa? Kalau jadi meter ini 4, kan naiknya berapa? Dari milimeter ke meter berarti 1, 2, 3 ya. Berarti dibagi 10 pangkat 6 ya. Jadi di sini kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 6. Satuannya apa? Meter. 3,2 Newton sudah internasional. Kemudian di sini 80 cm kita jadikan meter, maka naik berapa? Naik 2 ya, berarti jadi 0,8 meter. Ya. Nah, yang diperlukan lagi nanti delta L ya. Ini kan masih 0,04 cm. Kalau kita jadikan apa namanya perkalian gitu ya, nah ini kalau kita jadikan apa namanya meter nanti jadi seperti ini, 4 kali 10 pangkat min 2 ya kan, cm. Berarti kalau dijadikan meter jadi 4 kali 10 pangkat min 4 ya, meter. Oke, nah
Jika semua variabel sudah diketahui, saatnya kita menghitung ini ya pertanyaannya. Maka misalkan di sini kita tulis D3. D3 itu adalah jawabannya ya. Misalnya di sini kita tulis D3 atau jawabannya. Yang pertama kita akan mencari sigma ya. Sigma masih ingat? Sigma adalah F per A ya. F per A. Maka di situ diketahui F-nya adalah 3,2 Newton dan A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, ini berapa? 3,2 bagi 4 itu berapa? 0,8. Nah, ketika 10 pangkat min 6 nya ini naik ke atas, ke ruas yang atas, maka dia akan menjadi positif ya. 0,8 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau disederhanakan lagi jadi 8 kali 10 pangkat 5. Ya, satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang kita kerjakan yang kedua. Nah, yang kedua itu apa? Epsilon. Apa tadi epsilon? Epsilon sama dengan delta L per L. Nah, delta L per L ini adalah sama dengan delta L-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4, kemudian L-nya adalah 80 cm, 0,8 meter. Nah, 4 bagi 0,8 berapa? 40 bagi 8 itu 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya nggak ada, punya satuan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kemudian ini kalian jadikan meter, itu hasilnya sama aja. Nah, itu kenapa kemarin di video 1 Bu Uki anggap tidak usah dijadikan meter. Nah, ini setelah kita jadikan meter ternyata jawabannya sama, 5 kali 10 pangkat min 5. Seandainya tadi Bu Uki tidak menjadikan diameter, maka ini ya 0,04 dibagi 80 itu hasilnya tetap sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Ini 4 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir kita menghitung apanya? Ini ya. Kita menghitung modulus Young E. E sama dengan sigma per epsilon. Nah, berarti sama dengan 8 dikali 10 pangkat 5 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya berapa? 8 bagi 5 1,6 ya. 8 bagi 5 berapa? 1,6 dikalikan 10 pangkat, ini naik ke atas ya, jadi ini 10 pangkat, dapat ini 5 ya, naik ke atas jadi 10 pangkat 9. Satuannya adalah sama ya, Newton per meter kuadrat. Oke, seperti itu, jelas? Kemarin kalian juga sudah mengerjakan soal latihan pada video 1 ya. Beberapa sudah kirim WA dan mengkonfirmasi jawabannya betul atau salah. Ya, berapa jawabannya masih ingat ya? 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita cek gimana sih cara ngerjainnya gitu. Sebuah kawat tembaga luas penapangnya 2 mm kuadrat dan panjangnya adalah 50 cm. Kawat diregangkan dengan gaya 60 Newton. Jika nilai modulus Young tembaga adalah 12 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, maka berapakah pertambahan panjang kawat setelah diregangkan? Nah, kita tulis dulu variabelnya ada apa aja. Di situ ada A ya. A sama dengan 2 mm kuadrat. Kemudian panjangnya ya, panjang awal itu ada 50 cm. Kemudian kawat diregangkan gaya. Nah, temu gaya F sama dengan 60 Newton. Oke. Dan yang terakhir ada modulus Young. E sama dengan 12 kali 10 pangkat 10. Satuannya Newton per meter kuadrat. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah delta L atau pertambahan panjang seperti itu. Nah, sebenarnya mau manual bisa sih teman-teman, cari dulu misalkan sigma ya. Sigma itu kan F per A ya kan. Kemudian epsilon itu adalah apa?
epsilon delta L per L. Nah, sementara hubungan antara sigma dan epsilon adalah baik-baik saja. Oh enggak, hubungannya adalah mereka akan menemukan modulus Young ya. Jadi modulus Youngnya nanti ketemu E sama dengan sigma per epsilon seperti itu. Nah, langsung ya modulus Young itu kan sama dengan sigma per apa kemarin epsilon ya. Nah, sigma itu adalah F per A dan E adalah delta L per L. Nah, kalau dibikin perkalian silang kan kita dapat ini ya, E sama dengan F per A dikalikan L per delta L, maka hasilnya jadi F dikalikan L per apa? A dikalikan delta L. Nah, sekarang kan yang ditanyakan delta L nih, E sudah ada, F sudah ada, L sudah ada, A sudah ada, maka delta L sama dengan berapa? F dikalikan L per A dikalikan E, iya nggak? Nah, kalau udah nyampe sini, kita tinggal masukin aja variabel-variabelnya yang diketahui. Nah, F itu 60 Newton, kemudian L itu 50 cm. Nah, ini kita bikin dulu jadi meter ya. Nah, 50 cm berapa meter? 0,5 meter. Nah, sekalian nih A-nya, luas penampang jadi berapa? 2 mm kuadrat, kita jadikan meter, berarti AM, DM, CM, MM, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 meter, seperti itu. Nah, udah kita masukin di sini L-nya ya. L-nya 0,5 ya per A. A-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan E. E adalah 12 dikali 10 pangkat 10. Nah, sudah, kita tinggal kerjakan. Sama dengan 60 bagi 2 berapa? 30 ya kan? 30 bagi kali 0,5, oh, masih bisa dibagi lagi. 30 bagi 3 berapa? 10 ya? Dibagi sama ini 12 bagi 3 itu berapa? 4. Nah, berarti tinggal 10 kali 0,5 tinggal 5 per 4 dikalikan 10 pangkat berapa? Min 6 sama 10, berarti kan min 6 ditambah 10, berarti hasilnya adalah berapa? 4 ya? 4. Nah, 5 per 4 itu adalah 1,25 dan 10 pangkat 4-nya itu naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti dia menjadi min. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Meter. Oke, seperti itu, mudah sekali ya. Kemarin siapa yang benar? Nah, ini yang kemarin pas pertemuan Zoom kita sempat membahas tentang soal latihan ya untuk kelas Ahwat. Untuk kelas Ikhwan itu belum sempat bertemu gitu karena kemarin libur Idul Adha. Tapi meskipun begitu, semoga teman-teman Ikhwan bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas soal-soal yang ada di kelas Ahwat kemarin. Oke, yang pertama, suatu batang baja dengan panjang 50 cm dan luas permukaan 2 mm ditarik dengan gaya 200 Newton. Jika modulus elastisitas adalah 2 kali 10 pangkat min 11 ya, 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, berapakah pertambahan panjang benda tersebut? Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya ya. Di situ ada panjang L sama dengan 50 cm. Kemudian luas permukaannya 2 mm kuadrat. Ditarik oleh gaya, F-nya adalah 200 Newton. Nah, jika modulus elastisitas, nah berarti E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Berapakah pertambahan panjang? Berarti yang ditanyakan delta L, ya, pertambahan panjang ya. Nah, ini sama persis ya caranya sama soal yang sebelumnya. Langsung aja ya, karena kita sudah ingat gitu ya, di mana E itu sama dengan F dikalikan L per A kali delta L. Maka otomatis kalau kita nyari delta L, tinggal dibalik aja ya. Itu F kali L per A dikalikan E. Nah, sama dengan F-nya berapa? 200 Newton. L-nya, nah ini kita perlu samakan dulu satuannya ya, menjadi satuan yang internasional. 50 cm sama dengan berapa meter?
ya 0,5 meter. Kemudian delta ini ya A-nya ya. A-nya itu 2 mm, 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Oke, yang lainnya sudah sama ya. Nah, kita kembali ke sini, dikalikan L-nya tadi yang sudah dikonversikan ya. Berarti 0,5 dibagi A-nya berapa? A-nya 2 kali. Kita kembali ke sini, L-nya adalah 0,5 meter. Oke. Dibagi A-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. E-nya berapa? E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Nah, kita langsung kerjakan. Ini 20 bagi 2 bisa ya, habis ya. Tinggal berapa? Tinggal 10 ya. Kok 10 sih? 100. 200 bagi 2 ya, tinggal 100. Terus 100 bagi 2 di sini ya, kita bisa coret lagi, tinggal 50. Nah, tinggal 50 kali 0,5 berapa? Ya, 25 per 10 pangkat ini min 6 sama 11 jadi berapa? 10 pangkat 5. Nah, naik jadi 25 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita sederhanakan lagi maka dia akan menjadi 2,5 dikalikan berapa? 10 pangkat min 4. Nah, ketemu ya. Berarti jawabannya yang mana? Enggak ada ya. Jawabannya yang A ya, tapi di sini kurang min. Jadi di sini nanti tambahin min ya. Ya, jawabannya yang A. Tapi 2,5 kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah meter. Oke, gitu ya. Sip, seperti itu. Oke, sekarang kita soal yang kedua. Seutas kawat dengan luas penambang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah 80 cm menjadi 80,04 cm. Berapakah tegangan dan regangan tarik yang bekerja pada kawat tersebut? Nah, ini sama persis ya ternyata soalnya dengan soal latihan kita tadi kayak gitu ya, yang pertama gitu ya. Masih ingat jawabannya nggak? Oke, kita penampang ada A sama dengan 4 mm kuadrat. Langsung kita ubah jadi meter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Terus ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton, berarti F sama dengan 3,2 Newton. Hingga panjangnya bertambah dan L 80 cm ke panjang terakhir, misalkan dia LT itu 80,04 cm. Nah, dari sini kita dapatkan delta L-nya ya. Delta L-nya itu LT dikurangi L sama dengan 0,04 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tegangan tariknya dan berapakah regangan tariknya. Nah, bisa juga disebut tegangan tarik atau regangan tarik gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan langsung di sini sigma ya. Sigma sama dengan F per A ya. F per A berarti F adalah 3,2 Newton. Kemudian A itu 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini langsung dikerjakan aja. 3,2 bagi 4 itu adalah 0,8. Nah, 10 pangkat min 6 nya naik ke atas, berarti dia tanda ininya ganti ya. Jadi 0,8 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau disederhanakan lagi jadi berapa? 8 kali 10 pangkat berapa? Pangkat 5. Nah, seperti itu. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, epsilonnya ya atau regangannya E sama dengan delta L per L. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kalian ubah menjadi meter atau sentimeter sama aja sih, karena nanti mereka sentimeter per sentimeter dan meter per meter, jadi jawabannya sama gitu. Kalau nggak percaya nanti coba dibuktiin. Nah, kita pakai CM aja ya. Delta L-nya adalah 0,04. Kemudian L-nya adalah 80. Nah, ini berapa nih? Kalau kita sederhanakan di atas itu kan jadi 4 kali 10 pangkat berapa? Min 2 ya. Min 2. Terus 80-nya itu misalnya 8 kali 10 pangkat 1 gitu kan. Nah, 4 bagi 8 berapa? 0,5. Nah, ini 10 pangkat 1-nya naik ke atas jadi 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat min 3. Oke.
Nah, berarti ini kalau disederhanakan jadi 5 dikalikan 10 pangkat min 4. Ya, sip. Satuannya apa? Nggak punya satuan. Itu. Jadi jawabannya mana? 8 kali 10 pangkat 5 dan 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti yang nomor C. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Langsung kita tuliskan juga. Sebuah beban sebesar 20 Newton digantungkan pada kawat dengan panjang 3 meter dan luas penampang 8 kali 10 pangkat min 7 hingga menghasilkan pertambahan panjang 0,1 mm. Berapakah modulus elastisitas kawat tersebut? Jadi masih sama ya, kita akan mencari modulus elastisitas. Di situ apa saja yang diketahui? Ada F. Ya, beban itu kalau misalnya satuannya N, berarti dia otomatis adalah F, atau nanti kalau enggak W gitu ya. Jadi diketahui F sama dengan 20 Newton. Kemudian digantungkan pada kawat dengan panjang. Nah, kemudian panjang kawatnya adalah L ya. L sama dengan 3 meter. Luas penampangnya A sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Nah, ini tumben udah meter kuadrat, jadi nggak usah diubah ke bawah lagi gitu ya. Hingga menghasilkan pertambahan panjang. Nah, ini delta L sama dengan 0,1 mm. Yang perlu diubah yang mana? Yang ini ya, 0,1 mm dijadikan meter. Berarti jadi berapa? 0,1 kali 10 pangkat min 3. Satuannya meter. Kalau disederhanain lagi jadi berapa? 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Seperti itu. Paham ya? Nah, langsung aja kita cari modulus elastisitasnya. E sama dengan F dikalikan L per A dikalikan delta L. Nah, F-nya berapa? F-nya 20 Newton, L-nya adalah 3 meter, kemudian A-nya ini ada 8 dikali 10 pangkat min 7 dikalikan delta L. Delta L-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Gitu, kurang panjang. Nah, 20 bagi 2, 10 ya. Oke, 8 bagi 2, 4. Oh, masih bisa dibagi lagi. 10 bagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. Nah, tinggal 5 kali 3, 15 per 2 ya. Kali 10 pangkat min 7 sama min 4, min 11. 15 bagi 2, 7,5. 10 pangkat min 11-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 11. Oke, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Oke, gampang sekali jawabannya yang C. Oke, ini ya C. Sip, gampang ya. Nah, kita sampai ke nomor 4 ya. Sebuah pegas dengan panjang 30 cm bertambah panjang 2 cm saat ditarik oleh gaya 2 Newton. Nah, pertambahan pegas panjang pegas yang sama jika ditarik oleh gaya 6 Newton adalah, nah ini soal apa teman-teman? Ya, ini adalah soal tentang hukum Hooke ya. Masih ingat ya tentang hukum Hooke? Nah, hukum Hooke pada video yang kedua, dia itu menyatakan bahwa kalau kita rumuskan secara matematis gitu ya, itu F sama dengan K kali delta X, dengan F adalah gaya, kemudian K adalah konstanta pegas, K kecil ya, dan delta X ini adalah pertambahan panjang, seperti itu. Nah, di sini soalnya diketahui nih ada pegas ya, misalnya kita namain dia pegas 1 gitu. Nah, pegas 1 itu dia panjangnya L sama dengan 30 cm bertambah panjang, berarti delta X ya, itu harusnya delta X itu adalah 2 cm. Nah, saat ditarik oleh gaya F sama dengan 2 Newton, nah pada saat yang sama pegas 2 itu, pegas yang berasal dari hal yang sama, dia itu ditarik oleh gaya yang 6 Newton. Nah, yang ditanyakan itu pertambahan panjang pada pegas yang kedua itu berapa. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau dalam pegas yang sama itu berarti dia memiliki konstanta pegas yang sama. Artinya di sini kita cari dulu konstanta pegasnya berapa. Nah, tinggal dimasukin aja nih, F sama dengan K kali delta X ya. Oke, jadi di sini langsung kita masukkan ke rumusan utama ya, F sama dengan K kali delta X, kemudian
F-nya itu 2 Newton, K-nya dicari, dan delta X-nya adalah 2 kali 2 cm. Nah, tapi ini diubah dulu ke meter ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min berapa? Min 2 ya, min 2 meter. Nah, ini 2 meter ya. Nah, nanti berarti jadi K sama dengan 2 per 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa nih? 2 bagi 2 habis, 10 pangkat min 2 nya naik ke atas. Berarti K-nya nilainya adalah 10 pangkat 2 alias berapa? 100 Newton per meter. Nah, di sini kemudian kita ke pegas yang kedua. Pegas kedua itu berarti dia memiliki K yang sama. Berapa K-nya? Ya ini 100 Newton per meter. Nah, karena itu kita buat rumusan yang kedua. F sama dengan K kali delta X. F-nya 6 Newton. K-nya sudah diketahui berapa? 100 Newton per meter. Nah, tinggal nyari delta X-nya gitu kan. Nah, berarti delta X sama dengan 6 bagi 10 pangkat 2 gitu. Jadi berapa? 6 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Meter. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini ya, E. Sip. Ya. Oke teman-teman, ini nomor 5 yang terakhir untuk soal yang ahwat ya. Jadi pada percobaan hukum Hooke diperoleh grafik sebagai berikut. Ini adalah delta X ya, ini dalam meter ya, harusnya dalam meter. Terus kemudian ini F dalam Newton, seperti itu. Nah, kalau nemu soal seperti ini tidak perlu dikerjakan semuanya teman-teman, tinggal pilih salah satu pasangan aja gitu. Misalkan delta X-nya 0,5 ya berarti F-nya adalah 10. Misalkan delta X-nya 1 berarti F-nya adalah 20. Nah, misalkan Bu Ki mau coba yang tengah ya, yang 20 Newton F-nya dan delta X-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, Bu Ki tuliskan ulang di sini. Misalkan ya, F sama dengan 20 Newton. Kemudian di situ delta X-nya adalah 1 ya, 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berarti langsung aja F sama dengan K kali delta X. Dimasukin F-nya adalah 20, kemudian K-nya dicari, delta X-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti K-nya berapa? Tinggal dihitung 20 bagi 10 pangkat min 2 gitu. Nah, ini naik ke atas ya, jadi positif, berarti 20 kali 10 pangkat 2 berapa? 20 kali 100 ya, berarti 2000. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, udah selesai, gampang sekali. Jawabannya adalah yang A ya, 2000 Newton per meter kuadrat, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke latihan soal, terutama untuk yang ini ya, rangkaian seri dan paralel ataupun gabungan. Nah, kita lihat soalnya nomor 6. Oke, sekarang kita ke nomor 6. 5 pegas identik dengan konstanta pegas K disusun seperti gambar di bawah ini, di samping ini ya. Nah, konstanta pegas sistem gabungan adalah, nah, lihat ini adalah susunan paralel. Kalau paralel apa? K1 ditambah K2 tambah K3. Nah, karena masing-masing bernilai K, maka di sini ini bernilai 3K, karena K tambah K adalah 3K. Nah, sementara yang bawah ini berapa? 2K. Nah, setelah mendapatkan 3K dan 2K, baru kemudian kita bikin susunan gabungannya. Nah, gabungannya berarti secara seri ya. Masih ingat ya, kalau seri itu konstanta pegas seri gabungan ya, itu sama dengan langsung saja 1/3K ditambah 1/2K. Nah, kita samakan penyebutnya ya, jadi 6K misalkan ya, 6K. 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3. Nah, jadi kita dapatkan 5/6K. Nah, tapi hati-hati teman-teman, ini baru 1/K seri. Kalau misalkan kita mau nyari konstanta pegas seri atau akhirnya yang gabungan itu, berarti dibalik ya. KS sama dengan 6/5K. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Jadi jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik 5/6K, karena harus dibalik dulu ke konstanta pegas yang serinya gitu atau gabungannya, seperti itu. Mudah kan? Ya anak-anak, kita sekarang ke nomor 7 ya. Silahkan kalian simak soalnya. 4 pegas identik yang masing-masing mempunyai konstanta elastisitas sebesar 800 Newton per meter. Nah, teman-teman ingat kalau ada kata-kata identik di sini, itu artinya pegasnya itu sama. Nilai konstanta pegasnya itu atau K itunya sama. Jadi yang di sini 800, ini 800, ini juga 800, semuanya 800 karena
empat pegasnya identik seperti itu. Nah, dia disusun seri paralel seperti pada gambar. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 8 cm. Yang ditanyakan adalah berat beban W. Nah, W ini sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman perlu ingat bahwa di sini satuannya Newton. Artinya apa? Beban W ini kita bisa samakan dengan gaya, kayak gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan F sama dengan W. Masih ingat F itu apa? W itu apa ya? Mereka sama-sama M kali G. M untuk massa dan G adalah percepatan gravitasi, seperti itu. Nah, satuannya dari F dan W ini sama-sama Newton, seperti itu. Nah, sekarang mari kita kerjakan gitu ya. Jadi kita abaikan dulu besarannya itu berapa, tapi kita hitung dulu konstanta pegas total dari gambar ini, kayak gitu ya. Masih ingat karena ini adalah rangkaian paralel, maka di sini K1 tambah K2 tambah K3 adalah konstanta gabungan paralelnya, seperti itu. Nah, berarti dari sini sampai sini gitu ya, ini nilainya adalah 3K. Nah, sementara yang di sini tetap K. Nah, sekarang kita cari nih, kita cari gabungan serinya yang atas sama bawah. Berarti 1/K seri sama dengan 1/3K ya, ditambahkan 1/K. Nah, kita samakan penyebutnya ya, jangan lupa kita samakan penyebutnya, sama-sama kita bikin 3K misalkan. 3K bagi 3K 1 ya, 1 kali 1 1, ditambah 3K bagi K 3 kali 1 3. Berarti hasilnya adalah 1 tambah 3 4/3K. Sekali lagi ingat, ini masih 1/K seri, jadi belum dibalik, belum K serinya. Nah, sekarang K seri atau konstanta pegas gabungan secara seri itu adalah 3/4K. Nah, nilainya berapa sih? Nah, ini baru kemudian kita masuk ke nilainya aslinya. Ingat, nilainya adalah 800 Newton per meter. Nah, baru kita masukin nih. Kita masukin sama dengan 3/4 dikalikan 800 Newton per meter. Nah, hasilnya berapa? 8 bagi 4, 2. 3 kali 2, 6. Nolnya ngikut 600. Apa satuannya? Newton per meter. Nah, apakah perjuangan kita sampai segini berakhir? Belum. Karena yang ditanyakan adalah berat beban W atau bisa juga F. Nah, sekarang kita ingat lagi ke hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa F sama dengan K dikalikan delta X, seperti itu. Nah, di sini sudah diketahui apa aja. Di situ adalah delta X 8 cm ya. Delta X-nya 8 cm. Nah, ini kita jadikan dulu menjadi meter. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, baru kemudian kita masukkan ke persamaan ini ya. F-nya tadi berapa? F-nya adalah dicari, kemudian K-nya, nilai K adalah 600 Newton dikalikan delta X. Delta X-nya adalah 8 dikali 10 pangkat min 2, seperti itu. Nah, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. 6 kali 8 48 Newton. Nah, gampang banget kan? Nah, berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang A, seperti itu. Oke, next, nomor 8. Nah, silahkan perhatikan data percobaan pegas. Nah, sama seperti grafik yang nomor berapa tadi ya di awal, kita tidak perlu menghitung semuanya, tapi kita ambil saja salah satu sampelnya. Misalkan Bu Uki pengen mengambil yang ini nih, yang 40 sama 10. Jadi F-nya 40 Newton, terus delta X-nya 10. Nanti kalian bisa coba untuk yang lain, apakah nanti jawabannya sama gitu ya. Jadi dari data itu kita tuliskan di sini F sama dengan 40 Newton. Kemudian delta X-nya dalam satuan cm ya, itu 10 cm. Nah, sekalian nih kita bikin jadi meter ya. Jadi berapa? Bagi 100 ya. Jadi 0,1 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Berdasarkan data tersebut besar konstanta pegas, berarti adalah K ya. Kita kembali lagi ke hukum Hooke ya. F sama dengan K dikalikan delta X, seperti itu. F-nya sudah diketahui 40 Newton, K-nya dicari dan delta X-nya adalah 0,1 meter. Nah, berarti K sama dengan 40 dibagi 0,1 berapa? Ya, 400 ya. Ini kan kali 10 ya, jadi 1, yang atas kali 10 juga 400. Nah, 400 Newton per meter. Nah, karena di sini nggak ada pilihannya ratusan, kita bikin per pangkatannya ya. Jadi 4 dikali 10 pangkat 2 Newton per meter. Oke, ini 2 ya. Oke, ada jawabannya nggak?
Ada, alhamdulillah. Ya, jawabannya yang B di sini. Nah, ya B ya. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya next. Kita ke nomor 9. Nah, di sini 8 pegas identik, berarti mereka sama semua ya, dengan konstanta pegas masing-masing 400 Nm. Jadi sama kayak yang tadi. Disusun seperti gambar. Ketika diberi beban 750 gram dengan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon, maka pertambahan panjang susunan pegas. Nah, ini bedanya kalau tadi langsung diketahui F atau W-nya, sekarang ini ada massa atau M 750 gram dan ada G 10 meter per sekon. Nah, kita tulis dulu di sini boleh biar nggak lupa ya. Masanya adalah 750 gram. Nah, 1 gram berapa kilogram? Ya, ini ya kilogram, ya kg, hg, dag, g. Berarti gram ke kilogram itu dia dibagi 1000 gitu ya. Jadi ini sama dengan 0,75 kilogram, betul ya? Oke, dan percepatan gravitasinya diketahui nih, g sama dengan 10 meter per sekon. Artinya kita bisa mencari F dari sini karena F sama dengan W sama dengan M kali G. Seperti itu. Masanya adalah 0,75, kemudian G-nya adalah 10, maka F-nya adalah 7,5 Newton. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung nih konstanta pegas gabungannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah ini ya, pegas yang identik. Berarti di sini kita bisa tulisin langsung ya. Tulisin bahwa ini adalah 5K. Sementara yang bawah ada 3 pegas identik gitu ya. Totalnya berarti adalah 3K ya, betul sekali 3K. Nah, sampai sini kita nanti tuliskan ya apa namanya konstanta yang gabungannya. Berarti 1/K seri sama dengan seperti biasa ya, 1/5K ditambah 1/3K. Nah, penyebutnya kita samain jadi berapa nih? 15 ya, 15K. 15 bagi 5 3, kemudian 15 bagi 3 5. Oke, berarti 8/15K. Ingat ini baru konstanta seri, belum sepernya ya. Kita balik, kalau konstanta serinya berarti 15/8K. Nah, karena yang di sini ditanyakan adalah pertambahan panjang, berarti kan delta X nih. Yang ditanyakan delta X. Nah, kita balik ke hukum Hooke nih. Nah, hukum Hooke-nya di sini F sama dengan K dikalikan delta X. F-nya sudah diketahui tadi ya, kita cari 7,5 Newton. Nah, K-nya dicari. K-nya, K-nya udah diketahui ya. Nah, tadi kan K-nya nilainya juga udah diketahui nih. K-nya adalah 400 Newton. Nah, kita masukin ke sini nih. Berapa? Berarti 15/8 dikali K-nya 400 ya. 40 bagi 8 itu 5, ini 50. Berarti hasilnya adalah berapa? 15 kali 50, 750 kayak gitu. Nah, ini kita tuliskan di sini 750 dikalikan delta X kayak gitu. Nah, berarti delta X sama dengan 7,5 dibagi 750. Nah, berapa nih? Hasilnya adalah 0,01 ya, 0,01 meter kayak gitu. Nah, karena di sini pilihannya cm, maka kita tinggal ubah menjadi cm. Jadi tergantung request pilihannya adanya apa. Nah, kita cari sesuai dengan yang adanya apa kayak gitu ya. Jadi 0,01 meter sama dengan 1 cm. Oke, gampang banget ya. Jawabannya adalah A, 1 cm. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang agak berbeda ya daripada yang kalian kerjakan sebelumnya. Dua buah benda dengan berat masing-masing 4 Newton dan 6 Newton digantung pada sebuah titik tetap oleh dua pegas ringan identik P dan Q yang disusun seperti pada gambar. Nah, jika tetapan gaya pegas besar 2 Newton per cm, pertambahan panjang pegas A dan B adalah, nah ini kok Newton per cm? Jangan protes dulu ya, karena suka-suka yang bikin soal. Nah, karena ini cm, kita nggak perlu kemudian ngubah menjadi meter, jadi biarin aja cm tetepan kayak gitu. Nanti kita yang menyesuaikan. Nah, teman-teman coba dilihat, kalau di sini pegas P-nya ya, ini kan 4 Newton. Otomatis kalau ini kemudian mulur ya, ini 6 Newtonnya ngaruh nggak? Ngaruh, oke. Karenanya kalau kita mau mengukur pertambahan panjang di sini, berarti bebannya itu adalah beban total dari yang awal dan yang bawah kayak gitu ya. Karena
ini ikut keberatan yang bawah seperti itu. Beda sama yang bawah, nanti dia independen, dia mandiri, nggak terikat dengan yang atas seperti itu. Nah, misalkan di sini kita tulis pegas P gitu ya. Pegas P itu kan kita tulis langsung pakai hukum Hooke ya. F sama dengan K kali delta X seperti itu. Nah, F-nya berapa? F-nya nggak cuma 4 Newton karena dia keberatan yang bawah juga. Tapi kita tambahin yang bawah juga, 4 tambah 6 gitu ya. Sama dengan K-nya berapa? K-nya kita cari ya. Oh enggak, K-nya udah diketahui ya, 2 Newton per centimeter. Nah, delta X-nya kita cari seperti itu. Ini 10, kemudian ini 2 dikalikan delta X. Maka delta X sama dengan 10 bagi 2 berapa? 5. Satuannya apa? Sentimeter. Kenapa sentimeter? Karena ini 2-nya itu juga 2 Newton per centimeter. Jadi nggak perlu kemudian diubah ke meter seperti itu. Nah, ini kita ketemu apa namanya, untuk pegas P itu delta X-nya 5 cm. Sekarang kita ke pegas yang satunya gitu ya. Pegas satunya berarti pegas Q ya. Pegas Q sama kita pakai hukum Hooke, F sama dengan K dikalikan delta X. F-nya berapa? 6 Newton. Terkait yang atas nggak, Bu? Enggak, kan dia independen di bawah, nggak keberatan sama yang atasnya, nggak? Nah, kemudian K-nya 2 Newton per centimeter, delta X-nya dicari. Maka delta X-nya adalah 6 bagi 2 gitu. Berapa? 3 cm. Nah, berarti jawabannya yang mana? 5 cm dan 3 cm yang A. Seperti itu. Gampang banget ya. Oke. Nah, itu anak-anak apa namanya, latihan soal kita untuk tes besok. Jangan lupa yang akhwat hari Selasa, yang ikhwan hari Kamis kayak gitu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Bu Ki ucapkan terima kasih yang banyak sekali. Dan kalian jangan pernah lelah ya dalam belajar fisika, karena sesungguhnya fisika itu hanya perlu apa ya, kesabaran dan ketenangan gitu. Kalau kalian sudah panik di awal, kalian kemerungsung, nanti ya nggak bisa-bisa. Tapi kalau kalian pelan-pelan, bismillah gitu ya, jangan lupa tilawah juga gitu ya. Sebelum belajar fisika, insya Allah kalian bisa memahami dengan gampang seperti itu. Nah, sekian Bu Ki akhiri sesi video pada pagi hari ini gitu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa cintailah fisika karena fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tes besok.